Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan mengenai masalah imam. Pertanyaannya, apakah ada kriteria tertentu orang itu menjadi imam? Jadi adakah kriteria tertentu atau sifat-sifat tertentu khusus bagi orang itu menjadi imam? Maka saya akan membacakan jawabannya mengenai ada sifat-sifat tertentu bagi orang itu hendak dijadikan sebagai imam sholat. Saya ambil keterangannya dari salah satu kitab, yaitu namanya kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan ini ada barokah dan manfaatnya. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, far'un lil imami sifatun mustahabatun wa sifatun masrutatun. Artinya bagi imam, nah itu ada beberapa sifat yang disunahkan dan beberapa sifat yang disyaratkan, yang direkomendasikan. Jadi bagi orang yang hendak menjadi imam, nah itu ada beberapa sifat, yang mana sifat ini ada yang disunahkan, ada yang disyaratkan. Fal mustahabbatu sittatun. Adapun sifat-sifat imam yang disunahkan, nah itu ada 6 perkara. Wahia al-fiqhu. Yang pertama yaitu al-fiqhu. Satu riwayat al-faqih. Jadi yang pertama syarat yang sifat yang disunahkan bagi imam, yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah al-fiqhu. Imam itu harus mengerti tentang fikih, khususnya masalah sholat. Imam harus mengerti tentang syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, kesunahan sholat. Pokoknya mengerti tentang hukum-hukum sholat, permasalahan sholat. Nah itu sifat yang pertama dari 6 sifat yang disunahkan bagi imam. Jadi si imam itu sunnah al-fiqhu, orang yang benar-benar mengerti tentang fikih, khususnya masalah sholat. Kemudian sifat yang kedua yang disunahkan bagi imam yaitu wal qiraatu, yaitu qiraah. Qiraah itu maksudnya di sini yaitu orang yang banyak hafalan Qur'annya dan juga bagus bacaannya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wal wara', sifat yang disunahkan bagi imam yang ketiga yaitu wara'. Orangnya mampu menjaga dirinya dari masalah subhat. Jadi tidak sembarangan. Jadi senantiasa menjaga diri dari perkara haram, dari perkara subhat. Kemudian yang keempat wasinu umur atau usia. Nah, jadi usahakan si imam itu usianya lebih tua. Kemudian wan nasabu, keturunannya. Yang kelima keturunannya. Keturunan orang mulia. Nah ini yang kelima. Yang keenam wal hijratu, hijrah. Nah hijrahnya lebih kita pilih orang yang lebih dulu. Nah ini nisbat kalau dari zaman sahabat. Nah itu siapa dulu yang lebih hijrahnya, duluan hijrah siapa dulu, itu yang dijadikan imam. Nah inilah 6 sifat yang disunahkan bagi imam. Yang pertama paham, mengerti tentang ilmu sholat. Kedua wal qiraah, banyak hafalan Qur'annya, bagus bacaan Qur'annya. Ketiga waro, menjaga dirinya dari perkara haram, dari perkara subhat. Yang keenam usianya lebih tua. Yang kelima yang keempat yaitu nasab, keturunannya. Yang keenam hijrah,
artinya yang duluan. Nah itulah enam perkara yang enam sifat yang disunahkan bagi imam. Fayuqaddamul afqahu wa ilam yahfad siwal fatihah alal aqra al qalilil fiqhi. Fayuqaddamul afqah, orang yang lebih mengerti tentang fikih, tentang sholat, nah itu harus didahulukan sekalipun dia hanya sebatas hafalnya Fatihah saja. Alal aqra'il qalilil fikhi, mengakhirkan daripada orang yang banyak hafalan Qur'annya cuma minim pengetahuan tentang fikihnya. Jadi bila mana ada dua imam, yang satu ini lebih mengerti tentang fikihnya, adapun masalah hafalannya ya sedikit, ya paling 1 juz. Yang satu lagi imam ini memang banyak hafalannya, cuman fikihnya minim. Nah, mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah orang yang lebih mengerti fikihnya, sekalipun hafalannya hanya sebatas Fatihah saja. Wal muradu bil aqra may yahfadul Qur'ana. Adapun yang dimaksud dengan aqra, nah itu adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Wa sahaha as-Subki annal murada bihi al-asahhu qira'atan. Bahkan Imam As-Subki telah mensahihkan bahwasanya yang dimaksud dengan aqra itu adalah al-asahhu, orang yang lebih fasihat di dalam bacaannya, ay al-ajwadu ta'diyatan, lebih baik makhrijul hurufnya, membaca Al-Qur'annya. Afada dzalika ar-Ramli. Wal masrutatu khamsatun. Adapun sifat-sifat yang disyaratkan bagi imam, nah itu khamsatun, ada 5. Jadi itu tadi itu penjelasan mengenai sifat-sifat yang disunahkan bagi imam. Lah sekarang sifat-sifat yang disyaratkan bagi imam. Nah di sini dikatakan ada 5. Ahaduha wasaniha alla yakuna muhdisan wala junuban. Yang pertama dan yang kedua, nah sifat yang disyaratkan bagi imam itu yaitu alla yakuna muhdisan wala junuban. Si imam itu tidak boleh berhadas, artinya tidak punya hadas kecil, wala junuban, dan tidak mempunyai hadas besar. Artinya benar-benar si imam ini disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar. Wasalisuha alla yakuna ala saubihi au badanihi najasatun. Yang ketiga, sifat-sifat yang disyaratkan bagi imam itu jangan sampai si imam itu pakaiannya, badannya itu ada najis. Najis ghairu ma'fin anha, yang tidak dimaafkan. Wa rabi'uha alla yatrukal i'tidal wa tuma'ninata fi sholati walau naflan wa hanafiyan. Yang keempat, sifat-sifat yang disyaratkan bagi imam itu, lah si imam, nah itu tidak boleh meninggalkan i'tidal dan juga tuma'nina di dalam sholat, sekalipun itu adalah sholatnya sholat sunnah. Wa hanafiyan, dan bangsa Hanafi. Jadi si imam disyaratkan, sifat yang disyaratkan bagi si imam yang keempat, nah itu jangan sampai si imam itu meninggalkan i'tidal, meninggalkan tuma'nina di dalam sholatnya. Wa khamisuha alla yatruka qira'atal Fatihah ma'a imkaniha. Yang kelima, sifat-sifat yang disyaratkan bagi imam itu yaitu si imam tidak boleh tidak membaca Al-Fatihah. Jadi harus membaca Al-Fatihah. Nah, itulah kriteria imam yang dianjurkan. Jadi si imam itu, orang yang ingin menjadi imam, nah itu ada sifat-sifat yang disunahkan, ada sifat-sifat yang disyaratkan. Nah ini harus dipenuhi oleh imam. Nah itulah sedikit banyaknya yang bisa saya sampaikan mengenai kriteria orang yang dijadikan imam. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.